Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Radio Swaka yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sehat. Insya Allah pagi hari ini acara yang sudah kita tunggu-tunggu, SBS Sehat Bareng Swaka, dipancarkan secara langsung dari Radio Swaka channel 107.7 FM, siarkan secara langsung dari Dusun Kauman, Desa Budaya Bilangan, Kabupaten Panggang, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hadiningrat sudah akan dimulai. Telah hadir di studio pakar obat kita dari Puskesmas Ladang 2, Ibu Farida Trirahmawati Esfar, apoteker. Sugeng Bidang, Mbak Farida. Selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi, salam semangat. Salam semangat ya. Bersama Radio Swaka. Bersama obat. Karena tema pagi hari ini adalah obat. Kenali obat, manfaat obat dan cara penyimpanan obat. Dengan obat kita sehat. Bersama Nok Farida Trirahmawati Esfar, apoteker. Selamat pagi ya. Berikutnya juga narasumber kita yang sudah malang melintang di Radio Swaka ini. Dikasih lagi Nok Desi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi. Iya, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Terus Budi kabar itu kan Putri, kan Putra Sampul sehat. Alhamdulillah sudah sehat. dari Pak Budi juga. Amin. Kita bergabung pagi hari ini untuk membahas tentang obat, manfaat dan cara penyimpanan obat. Untuk barokahnya, mari kita bersama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang berada di studio Farida Trirahmawati Esfar, apoteker, oke sih. Sebagai operator masang, saya sendiri Budike. Bila mana nanti ada kekurangan dalam menyampaikan materi, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sahabat Radio Swaka yang tercinta, Anda semua nanti bisa atensi, tanya jawab tentang obat, bisa via telepon, bisa via SMS, bisa via WA melalui nomor 0893 888 882 hanya di Radio Swaka. Selanjutnya monggo waktu untuk Nok Farida Trirahmawati, sarjana farmasi, apoteker, pembahasan tentang obat. Silakan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan oleh Pak Budi. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Farida Trirahmawati, dari Puskesmas Desa dipanggil Rida. Rida. Kalau di Semarang banyak dipanggil apa? Rida. Iya, boleh. Nama panggungnya Ada Rida nama Rahmawati. panggungnya. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini, hari Kamis yang ceria ini, Kamis yang ceria, narasumbernya sangat ceria juga ini. Ya, kebetulan Kamis pagi ini, Bapak. Jadi Kalau kostumnya bosnya diceria-ceriakan ini. Iya, bertemu mungkin dapat diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan ilmu atau informasi. Itu jangan sedikit ngobrolin gitu. Boleh nanti kalau banyak Tanya jawab ya. dari Oke. jawab. Nanti pendengar semuanya untuk bertanya tentang obat, penyimpanan obat, khasiat obat dan Iya, lain-lain. betul. Oke. Karena kalau dikupas tuntas secara detail nanti nggak selesai Pak Nggak waktunya. selesai. Nah, Untuk kuliah sampai 1 sore semester, 2 semester. Iya. Mungkin lain waktu bisa dilanjut gitu ya, biar Iya. penasaran di pendengarnya. Oke. Silakan. Oke. Saya mulai nggih, baik sahabat Radio Swaka, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu mengenai kenali obat, manfaat dan cara penyimpanan obat. Baik, di sini saya jelaskan dulu apa sih obat itu ya. Nah, obat ini secara definisi memang agak sulit untuk dipahami karena secara definisi obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Secara definisi ini Ada pencegahannya, ada penyembuhannya, Iya, ada pemulihannya, ada ada pemulihan. peningkatannya. Nah, betul. Iya. Jadi luas nih makna dari Luas. obat tersebut. Nah, kemudian obat tersebut juga
juga mempunyai tujuan, selain mempunyai tujuan manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Inilah yang bisa diperhatikan karena obat tidak selama bukan baik kalau Iya, diperhatikan bisa karena berdampak itu, berefek buruk ya. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang menyertai pemberian obat Sesuai tersebut. dengan aturan ya. Iya. Pertanyaannya nanti yang mengatur obat itu siapa? Bisa ditanyakan nanti. Apakah penyiar nggak boleh menyanyi apalagi nggak boleh? Ahli farmasi ya kan, nanti yang akan menjawab Mbak Farida dan Mbak Resi nanti ya. Oke, Ya. dilanjut Mbak Farida. Kemudian untuk penggolongan obat sendiri, obat itu banyak nih macamnya, secara luas dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Nah, yang salah satunya berdasarkan jenis obatnya, kemudian berdasarkan mekanisme kerja obat, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiannya, kemudian berdasarkan cara pakai obatnya, kemudian berdasarkan efek samping yang ditimbulkan, kemudian ada daya kerja atau terapinya di mana, target terapi, dan yang terakhir itu berdasarkan asal obat atau cara pembuatannya. Kalau tempat atau lokasi makan itu berarti tempat lokasi makan di badan ya? Ya, di Tempatnya bagian mana, Di luar, di lokal dalam. atau sistemik, Di oral atas atau di atau bawah. nah, nanti di situ Dioleskan gitu ya. ada Mungkin ada obat yang dioleskan saja majas. ada yang harus masuk-masuk. Ada yang harus masuk-masuk dan Iya, majas. betul, begini. Oke, menarik sekali. Baik, saya lanjutkan Bapak untuk penggolongan obat yang saya sebut di sini ini yang berdasarkan jenisnya nih. Jadi ada penandaan obat itu ada obat bebas, kemudian ada obat bebas terbatas, obat keras. Bebas terbatas. Iya, keras, apa ya. itu ya? Kemudian ada obat psikotropik dan narkotik. Nah, mungkin yang sering kita jumpai setiap hari, nah, di warung ada, di apotek ada, itu biasanya hanya golongan obat yang obat bebas dan bebas terbatas. Tanpa resep boleh ya. Iya. Tapi juga harus menurut aturan tertulis juga ya. Iya. Jadi kalau obat bebas itu tandanya itu ada lingkaran hijau. Nah, lingkaran kemudian hijau, ya. pinggirnya ada garis lingkaran hitamnya, tengahnya warna hijau, itu obat bebas. Biasanya kalau kita jumpai sehari itu kayak paracetamol, kemudian sediaan sanmol yang biasa dibeli di apotek, di warung Ada ada juga warnanya ada. ya? Ya, Oke. lingkarannya warna Saya hijau. yang mendengar nggak bisa melihat. Iya. Kecuali di Wiswakan. Di mana Mas Abdi di Wiswakan? Kemudian ada obat lagi bebas terbatas itu lingkarannya warna hijau, Pak. Jadi Hijau, ya. biasanya dijumpai pada sediaan sirup-sirup obat batuk, Iya, kemudian obat-obat anti alergi. Nah, seperti itu lingkarannya nanti warna hijau, warna biru, maaf nih. Tapi ada Kemudian lingkaran hijau, lingkaran biru ya. iya, ada lagi lingkaran merah, ada Lingkaran huruf merah. K-nya. Nah, itu obat keras. Oh, Iya. K itu keras ya. K itu obat keras artinya, dan lingkarannya juga merah, kemudian ada garis hitamnya di pinggir, itu berarti butuh Hati-hati, perhatian ya. khusus dan biasanya hanya bisa didapatkan berdasarkan resep dokter dan dibeli di apotek atau di sarana farmasi yang Oke, lain. kalau resep itu harus dari dokter ya. Iya. Sumber resep itu Iya, dokter, tidak dari bisa dokter. ahli yang lain. Nah, ahli Tidak. farmasi mengeluarkan resep nggak boleh. Benar. Dokter Benar. saja di Kalau bidangnya. ahli farmasi hanya bagiannya nanti kopi resep. Jadi misalkan ada obat yang kosong, kita harus menebus di tempat lain atau di sarana farmasi lain. Nanti kita mengeluarkannya kopi resep. Menteri kesehatan pun nggak boleh ya. Boten sakit Tidak. nggih. Boten. Nggak boleh juga. Enggak. Apalagi dukun nggak boleh. Iya. Apalagi penyiar. Iya, mengeluarkan jadi resep nggak resep boleh. itu hanya bisa dituliskan oleh dokter umum, Dokter, iya. dokter gigi, Ya, terus ya. kemudian dokter hewan. Yang bisa mengelola Yang resep. bisa menuliskan Lain nggak resep. boleh. Iya. Ya, oke. Iya. Itu tadi penggolongan obat, kemudian untuk manfaat tadi ya, manfaat obat itu apa sih? Iya, perannya bagaimana? Iya, obat itu? kadang kan manfaat obat itu, obat itu sebenarnya racun, Bapak. Ketika kita minumnya atau menggunakannya tidak sesuai Tepat, dengan ya. dosis yang dianjurkan, ya, dosis terapi. Iya, iya. Jadi untuk bagaimana peran obat itu atau manfaat obat itu, yang pertama biasanya untuk penetapan diagnosa. Nah, Oke. untuk penetapan diagnosa ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau mungkin di laboratorium besar. Itu biasanya Iya. ada obat tertentu yang digunakan untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Gitu ya. Kemudian yang kedua untuk pencegahan penyakit ini istilahnya untuk mencegah penyakit itu bisa kayak semacam multivitamin gitu ya, biar kita nggak sakit seperti itu. Kemudian untuk penyembuhan penyakit itu kuratif itu menyembuhkan, ini biasanya obat yang memang sudah diresepkan dokter
yang diberikan kepada pasien. Jadi dosisnya Ada sudah resepnya, dosisnya juga ya. dosisnya sudah disesuaikan dengan istilahnya diagnosa penyakit apa. Berarti pasien harus hati-hati. Ingat tadi obat itu juga racun. Iya, ketika Iya. tadi tidak tepat tadi ya. Kemudian ada peran obat itu sebagai peningkatan kesehatan tadi. Untuk meningkatkan kesehatan itu seperti contohnya imunomodulator. Jadi suplemen-suplemen yang fungsinya untuk meningkatkan imun, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu fungsinya untuk peningkatan kesehatan. Jadi multivitamin biasanya ini. Multivitamin ya. Iya. Stamina, daya tahan tubuh gitu Ya, betul. Ya, kadang iya. kan yang misalnya kondisi banyak yang batuk pilek, nah Iya. ini kemudian dalam satu keluarga ada satu yang batuk pilek, kemudian biar nggak tertular boleh kemudian kita mengonsumsi vitamin yang sifatnya imunomodulator. Jadi untuk meningkatkan imun biar kita tidak tertular. Jadi itu bukan untuk menyembuhkan tapi Iya, meningkatkan betul, kesehatan iya, kita. meningkatkan kesehatan. Kemudian yang terakhir itu untuk mengurangi rasa sakit. Nah, jadi obat fungsinya hanya untuk mengurangi rasa sakit, Nyeri, bukan misalnya. untuk mengobati. Ya, misalkan Ketika pada sakit itu ya sakit berarti gigi. nggak sembuh ya, belum Iya, sembuh artinya. betul. Gitu. Kayak misalnya pada sakit gigi mau contohnya yang banyak masyarakat Iya. merasakan kadang datang ke apotek bilang beli obat sakit gigi, ya kan kadang kami ditanyakan ya giginya berlubang atau mungkin buka atau seperti apa nih. Jadi kalau misalkan nyerinya buka mungkin ya Iya. ada tanda-tanda infeksi itu seperti itu biasanya harus ke dokter gigi. Nah, kita di apotek hanya sebatas memberikan obat yang untuk mengurangi nyeri. Ya, mengurangi nyeri. Nyerinya sudah nggak ada tapi bukan berarti Iya, jadi yang sembuh itu ya. menyembuhkan nanti mungkin harus ada antibiotik yang diresepkan oleh dokter gigi seperti itu. Belum Jadi menyembuhkan itu anti ya. nyeri itu hanya untuk mengurangi nyeri, mengurangi demam, jadi yang sebatas antipiretik atau analgetik. Jadi obat-obatnya mungkin gitu, seperti paracetamol, asam reklenamat, mungkin ibuprofen seperti itu. Itu yang untuk mengurangi nyeri tadi nih. Kemudian yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan obat itu yang pertama pastikan obat yang digunakan itu sudah betul. Oke, jadi nama obat tersebut sesuai dengan etiket obat dalam kemasan. Misalkan kita periksa di puskesmas, Iya. obatnya di dalam tulisannya amoksisilin. Nah, ternyata kok di etiketnya namanya paracetamol, berarti itu tidak sesuai. Itu jangan langsung langsung diminum, ya, di cross check terlebih dahulu. Oke. Oke, kemudian pastikan obat tersebut masih baik. Baik tersebut ya kemasannya baik, kemudian bungkusnya tidak rusak atau tidak ada yang sobek seperti itu, berarti dipastikan obat tersebut baik atau aman. Oke, ya betul nih. Kemudian baca peringatan dalam kemasan. Kadang di dalam etiket obat aturan yang kita tempel di obat itu ada cara pakainya ya, ada berapa kali sehari, kemudian ada cara penyimpanan, mungkin obat-obat tertentu ada yang harus disimpan di pintu kulkas suhu sejuk, ada ya, seperti supositoria, kamar juga ada ya. ada ya. Jadi memang peringatan atau catatan khusus di etiket itu harus diperhatikan atau kita baca ya. Konsumen atau pasien. Iya, betul. Kemudian yang keempat, gunakan obat dengan benar dan baca informasi dengan cermat. Nah, ini misalkan obat tersebut khusus, rute khusus itu misalkan tetes mata. Kemudian itu kan juga cara pakainya nanti biasanya dijelaskan oleh tenaga farmasi yang menyampaikan obat tersebut di puskesmas ini khususnya. Jadi cara pakai mesti kami menjelaskan bagaimana tetes mata itu cara pakainya. Kemudian kalau tetes telinga juga kan nanti beda ya. Tetes telinga nanti ada juga obat-obat khusus yang tadi masuk di bawah lewat mana. Nah, itu juga dijelaskan ya. Nah, pasien harus mengikuti dan manut ya. Iya, kadang kami juga sudah menyiapkan semacam apa ya kayak buklet. Jadi iya. poster kecil yang untuk menjelaskan cara pemakaian obat-obat khusus biar pasien paham. Gitu. Itu biasanya dibantu dengan seperti itu leaflet kecil nih. Iya. Kemudian untuk 3 hal yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan obat. Yang pertama tadi dosis obat nih. Dosis itu adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan dan tergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Itu tadi yang diresepkan dokter tadi berhubungan dengan dosis terapi. Ngoten nggih. Tidak boleh merubah dosis ya. Iya, betul nggih. Iya. Kemudian frekuensi itu berapa kali kita minum obat, 2 kali atau 3 kali itu juga
namanya Tempat antibiotik. dosis, Nggih. tempat frekuensi ya kan. Betul, nggih. Kalau antibiotik kan ada jam minumnya, misalkan diminum jam 5 pagi, jam 1 siang, jam 9 malam itu ada artinya, maksudnya biar dosis terapinya sesuai dengan yang diharapkan dan pasien bisa terkait dengan sembuh. kegunaan obat tadi. Nggih. Begitu nggih. Kemudian lama pemberian obat. Nah, ini biasanya kalau lama pemberian obat itu untuk kasus-kasus terapi yang semacam rutin ya, kasus TB paru. Iya, iya. Itu rutin misalnya 6 bulan atau 3 bulan. Nah, seperti itu tuh yang untuk lama pemberian obat. Itu biasanya memang pasien harus rutin, terkontrol dan tidak boleh lupa minum obat. Kemudian untuk cara minum obat yang benar, tadi sudah disinggung ya, konsumsi semua dosis yang dianjurkan oleh dokter itu tadi, kemudian baca dan mengikuti cara minum obat yang benar. Nah, yang terakhir perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersamaan dengan obat. Makanan Ini juga bereaksi dengan obat juga. betul, nggih. Jadi kayak misalnya kita biasanya rata-rata tambah darah, minum vitamin tambah darah bagi rematri atau remaja putri, baik ibu hamil, itu kadang pagi setelah sarapan nanti minum teh baru dengan tambah darah. Nah, itu tidak boleh, Bapak. Bisa apa Iya. obatnya? Jadi dia teh itu kan mengandung tanin dan tanin itu nanti akan menghambat penyerapan Fe dalam tambah darah tersebut. Jadi kayak istilahnya nanti ya enggak berefek untuk tambah Iya, darah. Kalau ibu enggak. hamil lebih bahaya. Apa makanan yang dimakan, apa makanannya juga harus Iya, dimakan. biasanya nanti kami bantu untuk menginformasikan ketika penyerahan obat di puskesmas sudah kami informasikan seperti itu. Kemudian baca aturan pakai penggunaan obat. Ini tadi sudah ada anjuran konsumsi obat perharinya berapa. Kemudian kapan waktu minumnya itu sebelum atau sesudah. Biasanya kan ada di etiket obat tersebut sudah dijelaskan juga sama petugas Sebelum farmasi. makan, setelah Iya. makan tuh enggak Iya, ngaruh. berefek juga obatnya ya. Iya, jadi kayak misalnya obat asam lambung untuk menetralkan asam lambung itu harus sebelum makan. Sebelum makan, Iya, 1 jam sebelum makan. Nanti kalau setelah makan semakin sakit karena posisi asam lambung tinggi, nyeri, malah makan dulu baru minum obat. Nanti semakin nyeri deh di perut pasien akan semakin bukan juga Pak sakit. minumnya. Iya. Kemudian cara penggunaan obat seperti dikunyah atau di bawah lidah itu juga harus diperhatikan. Kayak tadi yang dikunyah dulu itu yang biasanya rata-rata untuk obat asam lambung ya, jadi bisa dikunyah dulu seperti antasida, milanta, promo itu dikunyah dulu sebelum makan. Kemudian ciri-ciri obat rusak. Jadi obat itu ketika dikatakan rusak itu jika telah lewat tanggal kadaluarsa, Pak. Jadi misalkan Harus dibaca ditulis ayatnya tuh ya ada kadaluarsanya sampai Juni 2023, jadi sampai akhir Juni 2023 obat tersebut sudah tidak bisa dipakai atau boleh dikatakan ya rusak tadi ya. Iya, iya. Gitu. Kemudian obat tersebut berubah warna, bau, rasa, dan mungkin sediaan itu mungkin misalkan sirup ya sudah mungkin apa ya warnanya berubah atau mungkin sudah memisah, mengendap. Nah, seperti itu berarti obat bisa dikatakan rusak, makanya tidak bisa digunakan. Perubahan tadi ya. Ya, gitu. Kemudian perhatian khusus itu jika terjadi ruam pada kulit, ruam itu kemerahan, kemudian ada gatal-gatal, kemudian ada bintik merah pada kulit, maka segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Berarti nggak cocok minum yang Iya, bisa juga karena alergi, bisa juga mungkin pasien sensitif terhadap sesuatu. Nah, itu mungkin mungkin ada bisa penggantian obat yang lain. iya, betul, harus diperiksa ke dokter lagi. Hati-hati jangan dilanjutkan kalau ada Ya. ruam, katakan Hentikan dulu, kemudian silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nggak harus misalnya obat dari puskesmas harus datang ke puskesmas, nggak harus nih karena harus segera diperiksa lebih lanjut seperti itu. Oke. Kemudian untuk cara penyimpanan obat, sebenarnya ini kadang masyarakat itu bingung Pak. Kan kadang ada yang nyimpen sirup itu ternyata di kulkas, ada yang nyimpen puyer dari puskesmas juga di kulkas. Itu mungkin ini perlu diinformasikan nih, karena iya, tidak semua obat itu di pintu kulkas. Iya. Kan kadang kalau sudah dibuka di pintu kulkas nanti masih bisa dipakai lagi, enggak ada yang Tentang kulkasnya baru gitu. Apa-apa di kulkas. Terus kadang ada yang di freezer loh, nah ini malah mungkin malah merusak. Biar awet.
Ya, jadi bisa merusak itu ya. betul, oke. Menyimpan obat itu mungkin tidak boleh sembarangan tadi karena mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obat itu sendiri. Oke. Jadi biar lebih efektif atau biar lebih manjur untuk terapi obat, maka penyimpanannya harus benar. Nah, ini penyimpanan yang di rumah, mungkin ibu-ibu ada yang di rumah ya, bisa sediakan wadah tempat menyimpan. Ini bisa semacam kotak obat bisa atau mungkin toples ya, nah, itu boleh untuk menyimpan obat. Kemudian simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung seperti yang tertera pada kemasan obat masing-masing. Tidak boleh terkena sinar langsung. Iya, harus di misalkan di rumah, di kamar tapi ternyata di depan jendela, nah itu juga nggak boleh karena terkena sinar matahari langsung. Genteng kaca langsung. Iya, itu bisa merusak obat. Kemudian simpan obat tersebut di tempat yang tidak panas tadi, hampir sama, tidak lembab dan karena dapat menimbulkan kerusakan pada obat. Nah, ini kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini juga penting. Jadi kalau yang ibu-ibu di rumah anaknya masih kecil-kecil, ini perlu dijelaskan kepada anak manfaat dan bahaya dari obat tersebut. Itu ya. Sebaiknya disimpan dalam lemari yang terkunci atau mungkin punya kotak obat kecil itu boleh. Kemudian perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan. Tadi misalkan kok ternyata disimpan beberapa waktu sudah terjadi perubahan warna, sudah terjadi perubahan rasa, nah itu harus dicek ulang seperti itu nih. Kemudian mungkin itu ya. Oh, yang satu ini Pak, mungkin yang sirup tadi. Ya, yang sirup yang sudah dilarutkan. Mungkin kadang-kadang pasien itu di rumah bingung disimpan di mana. Itu sebaiknya sirup itu jangan disimpan di pintu kulkas nih, jadi di suhu ruangan, tapi tidak boleh kena sinar matahari tadi. Di luar kulkas suhu ruangan. Iya. Kemudian kalau sirup yang semacam rekonstitusi atau sirup antibiotik yang dilarutkan itu hanya bisa disimpan 7 hari. 7 hari saja di rumah. Jadi selebihnya dibuang, ya udah rusak. Gak usah eman-eman ya. Iya. Kemudian ada tablet kapsul itu dihindarkan dari sinar matahari. Kemudian untuk obat yang pervagina atau ovula, kemudian obat suppositoria yang melalui dubur. Nah, ini disimpan di lemari pendingin, bukan pada bagian freezer, dan sehingga obat tersebut tidak meleleh atau tidak rusak. Ini yang penting tadi Pak. Kemudian untuk obat aerosol atau spray, ini biasanya aerosol itu untuk asma ya. Ini biasanya simpannya di dalam suhu kamar saja sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian sediaan insulin ini biasanya yang untuk diabetes ya, untuk indikasi diabetes ini di lemari pendingin ketika belum dipakai dan boleh di suhu ruangan ketika sudah digunakan. Ya, mungkin informasi penyimpanan obat tersebut seperti itu ya. Lengkap sekali. Ya, pengertian obat, penggunaan, cara menyimpan ciri-ciri obat yang rusak ya kan. Sudah lengkap sekali. Itu bisa dilanjut nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Alhamdulillah WA-nya sudah penuh gitu ya. Pertanyaannya mudah-mudahan jawabannya juga lebih mudah ya. Tapi untuk jeda waktu akan kita dengarkan suara emas dari Farida Rahmawati, Sarjana Farmasi Apotek Karya. Siap-siap untuk pendengaran silakan tulis WA ya di nomor 08973 856 2. Ojo nangis. Nok Farida Rahmawati, Sarjana Farmasi Apotek Karya. Terima kasih Pak Budi. Biar mau berjuang saiki mbok sia-siake aku sing selalu ono pas kowe lara, pas kowe durung sapa-sapa. Aku wis njaga ati
berjuang ke sia-sia kowe milih karo sing luwih mulya mesake atiku yen tak terus karo kowe mending pisah aku wis ra betah wis kepajut keton kulon derek langkung tresno wis rampung aja nangis sing wis yo wis sing ilang ben ilang cukup aku kelarang aku nyerah sing kubrak ben kubrak kowe bakal ngerti lagi nalika ditinggal pas jeru-jerune kudu ning ati-ati apa maneh yen bab ati kudu ngaku dhewe-dhewe larane tak tanggung dhewe Pas ditinggal kok ya seru-seru. seru-serune Bu dokternya saya buat cetek mawon seru-seru. Untung ada Nok Farida dan Nok Desi Wiswaka. mesake atiku yen tak terus karo kowe mending pisah aku wis ra betah wis kebacut keton kulon derek langkung tresno wis rampung aja nangis sing wis ya wis sing ilang ben ilang cukup aku kelarang aku nyerah sing kubrak ben kubrak kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeru-jerune kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeru-jerune Mantap saking jeru dari jeru. Jeru banget dari jeru. Untung ada obatnya. Baik, pendengar Radio Swaka telah hadir beberapa WA yang masuk di studio akan kita coba untuk kita buka ya dalam bahasa Bantunya kita sudah ini. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan jawaban monggo diperhatikan bersama Nok Farida dan Nok Desti. Yang pertama, WA yang pertama datanya dari Nok Surat Sinem di Kakek Ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budide, Mas Sam, Mas Operator Swaka, Mbak Desi dan Mbak Ida. Salam sehat, matur nuwun, sehat selalu. Mohon keterangannya. Pengalaman saya waktu itu mengalami kasus kemudian waktu usia 25 tahun ya.
dan punya anak baru 1. Berobat dan berobat agak lama, dapat obat yang pas. Nah, ketemulah salah satu dokter di situ, diperiksa dan diberi obat yang harus dimasukkan ke area V. Nah, saya baca V mungkin sudah jelas semua ya, yang belum mungkin 17 tahun ke bawah ini. Alhamdulillah sembuh. Pertanyaannya, alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah bila mana gejala itu timbul, nah bolehkah kita langsung ke apotek dan beli obat tersebut tanpa harus periksa dulu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya Pak. Iya, langsung dengan besok udah rampung. Detail banget dan alhamdulillah kalau cocok ya. Jadi itu biasanya kalau di puskesmas untuk terapi keputihan yang nggak sembuh-sembuh biasanya menggunakan tablet Ovula yang tadi tidak sebutkan tablet Ovula Tadi sudah ada ya. masuk di daerah melalui ISPI tadi ya. Nah itu biasanya ada dosis tertentu yang misalkan 1 minggu berturut-turut baru harus rutin ya dipakai setiap malam seperti itu. Nah Harus malam. ya setiap malam Aturannya tadi gitu ya, ya malam sebelum tidur ya, malam sebelum tidur dan cuma sehari 1 kali aja. Biasanya dokter memberikan untuk 1 minggu. Nah kadang mungkin untuk kondisi tertentu misalkan lembab, berkeringat karena cuaca panas jadi kambuh lagi, biasanya kalau sudah pernah diresepkan boleh beli di apotek, tapi dengan syarat dosisnya juga harus diperhatikan. Oh kemarin seminggu, berarti beli di apotek juga untuk 1 minggu. Jadi tidak harus ke dokter Jadi nggak lagi. boleh beli cuma satu tablet, nanti istilahnya jamurnya atau kumannya itu belum mati kan. Jadi harus 1 minggu berturut-turut dipakai setiap malam sebelum tidur. Itu boleh. Ketika misalkan mau kontrol ke puskesmas kok waktunya nggak bisa langsung, tapi dengan syarat tadi dosisnya harus 1 minggu. Jadi tidak harus ke dokter lagi, memakai yang seperti kemarin dengan dosis yang sama. Bisa. Oke, mudah-mudahan mencerahkan ini. Jadi yang bukan antibiotik bisa dibeli tanpa dengan resep dokter di apotek. Oke, Dan bagus. Oke, jawabannya juga bagus. Mudah-mudahan mencerahkan surat di Kadek Dawa dan semua pendengar Radio Suaka. Baik, yang kedua dari toko Kandi Jus Mandingan Bantul nih di KPK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ike dan Ibu narasumber dari Puskesmas Badak 2 mau nanya nih, misal minum obat sama minum teh, bagaimana ya Bu? Mohon pencerahannya. Iya. Tadi saya jelaskannya tambah darah dengan teh tadi ya. Iya. Oke, langsung saya jawab aja. Kalau tadi tambah darah dengan teh aja tidak boleh, berarti rata-rata untuk obat sama nih Pak, karena obat tersebut mengandung tanin. Tanin itu dia fungsinya di samping menyerap vitamin, menghambat penyerapan obat seperti itu. Jadi untuk minum teh bersamaan dengan obat itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Obat apapun ya. Iya. Sebaiknya minum air putih. Air putih mawon nggih. Jadi ketika netral, minum ya. obat, ketika mau minum teh nanti boleh juga 2 atau 3 jam Oh, kemudian baru ke teh boleh. ya, nggih. misalnya pengen ngeteh dianggap Iya. siram gini. Oh, tadi kan saya menjelaskan mekanisme tambah darah tadi ya, vitamin tambah darah yang nggak boleh bersamaan dengan teh tadi. Sebenarnya dengan obat yang lain sama gitu. Sama, jadi supaya tidak tawar, Iya. eman-eman leng Menghambat obati 2 jam penyerapan lagi obat baru minum seperti teh. itu. Oke, Iya. syukur-syukur 3 jam. Oke. Syukur cukup teh panas-panas gitu, nggak perlu obat boleh Pak, malah itu bisa. Nggak perlu minum obat gitu. Kalau saya ada pusing-pusing kemopian. Nah, oke. Apalagi minumnya sambil pegang mic. Kalau memang mau minum teh mungkin malah seperti itu. Kalau mungkin Oke. agak enak badan teh panas boleh, tapi Matur nggak usah nuwun, berlebihan Pak Ida, dan obat. bagi penanya dari toko Kandi Jus Mandingan Bantul. Berikutnya dari Bu Sari di Ngajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi, Bu Farida, Mbak Desi dan juga Mas Sam. Mau nanya ya, bagaimana cara minum obat tensi dan obat diabetes dan obat lain. Kalau misalnya obat tensi, ada obat diabetes, tapi juga ada obat lainnya. Apakah bisa berbarengan? Matur nuwun, Dino Sari di Ngajaran ini. Iya. Terima kasih, langsung saya jawab. Tadi Iya. pertanyaannya cara minum obat gula sama tensi. Dan mungkin ada obat lain juga. Iya, biasanya kalau dari puskesmas, apalagi kalau kelas prolaris itu obatnya memang minimal satu pasien 5 macam Pak, 5 macam Minimal, obat. banyak Iya, banget ya. iya, 1 persat gitu biasanya. Nanti obat ini. ada cara pemakaiannya gitu dari etiket obat itu. Biasanya kalau obat gula, misalkan pasien itu dapat 2 macam obatnya, glimepirid dan metformin.
Nah, iya. ini yang pertama minum glimopiridnya dulu. Glimopirid itu diminum sebelum makan, gitu. Jadi sebelum sarapan. 10 menit sebelum sarapan kunjuk glimopirid dulu 1 tablet. Lajeng setelah makan, kemudian kan ada obat metformin. Metformin itu biasa diminum 2 kali ya, rata-rata untuk pasien kelas hipertensi atau kelas prolaris itu 2 kali bisa diminum pagi dan siang sewaktu makan. Jadi metformin itu bisa berefek maksimal ketika bareng dengan makanan. Ya, itu untuk obat gulanya. Kemudian obat tensi biasanya dari puskesmas dapatnya amlodipin. Amlodipin itu diminumnya malam, Bapak. Jadi 1 tablet tergantung dosis dari dokter ya. 1 tablet malam sebelum tidur. Jadi bareng-bareng ya. Iya. Biasanya bareng dengan vitamin atau mungkin anti nyeri. Kadang kan untuk pasien gula atau tensi itu ada pegel-pegel, kesemutan, itu boleh dibarengkan dengan obat tensi yang malam. Seperti itu gitu. Iya, jadi obat gula dulu biasanya sebelum makan sama sewaktu makan. Nah, nanti setelah makan untuk obat vitamin atau untuk pegel-pegel yang malam sebelum tidur baru menunjuk obat tensi. Terakhir sekali obatnya mau gitu ya. Biar angler Biar angler tidurnya. Sambil nyetel musik swaka gitu kan. Ini cocok banget nih. Siapa nih kerja? Oke, berikutnya ini dari Nok Nabil di Tegalurung ini ya. Selamat siang Bu Dokter, Pak Budi. Selamat siang juga Nok Nabil yang sehat walafiat ya. Mau nanya, kalau habis periksa terus obatnya masih terus kumat lagi, terus minum obatnya itu boleh nggak ya? Kira-kira berapa lama jangka waktu kedaluarsanya? Periksa terus sembuh, obatnya masih mau diminum lagi boleh enggak, mana ya? Jadi kalau kecuali obat antibiotik ya, kecuali obat antibiotik itu boleh diminum kembali ketika ya kalau antibiotik karena harus habis Pak, diberikan untuk 5 hari ya memang 5 hari itu harus habis, nggak mungkin sembuh terus ya. Betul. Jadi kalau misalnya yang sisa itu semacam paracetamol, mungkin vitamin B kompleks atau anti nyeri ibuprofen itu boleh diminum kembali ketika ada keluhan yang sama. Namun nanti bisa diperhatikan lagi tanggal kadaluarsa. Biasanya di kemasan obat ada tanggal kadaluarsa obat tersebut tanggal berapa. Kalau masih aman, masih di dalam belum kadaluarsa boleh langsung dikonsumsi. Kecuali tadi ya antibiotik itu nggak boleh. Oke. Berikutnya nih Bapak Insinyur Siswantyo di Katisoro. Saya baca saja. Selamat pagi semua, saya Siswantyo. Jadi suku ginjal Pak sehat selalu jadi. Mohon izin bertanya, monggo kita izinkan Pak. Kalau minum jamu Jawa dari rempah-rempah, aku ya pengen gitu. Tapi betina juga nih Pak. Menurut dunia farmasi sebetulnya diizinkan tidak nih. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, kebanyakan tradisi kita kan jamu Jawa rempah-rempah. Contoh ini kalau Arina minum juga. Boleh nggih, boleh. Jamu itu boleh. Saya sering yang kentul. Boleh. Ya, apalagi herbal yang bikin sendiri itu boleh, asalkan ada syaratnya. Asalkan misalkan pasien tersebut tidak minum obat rutin. Misalkan nggak minum obat rutin, tidak bersamaan dengan misalkan minum antibiotik yang dari dokter setelah pasca pemulihan sakit, maka itu memang tidak disarankan untuk bersamaan dengan jamu. Pas minum obat dari untuk menjaga stamina betul merokok boleh. Ya, betul. Kalau untuk menjaga stamina biar sehat, tidak gampang masuk angin, mesti seperti itu. Jamu boleh. Mungkin jamu yang tidak boleh atau bukan tidak boleh sebenarnya untuk dikurangi itu jamu yang mungkin racian yang notabene racian itu kita nggak tahu komposisinya. Kan ada ya Pak sekarang jamu-jamu yang tidak ada komposisinya apa, kadang ada tambahan zat kimia berbahaya obat. Nah seperti itu tuh kadang kita yang dikurangi dulu atau itu ada juga yang menarik itu dimakan tapi jadi jamu juga harus yang jelas. Kalau kita beli produk sediaan jamu yang sudah dipabrikan gitu, mungkin malah lebih bagus yang buat sendiri tadi. Oke. Ini pertanyaan Pak Siswantyo mewakili saya juga. Mas sering jamu jenenge? Masam juga mesam-mesem ya jamu STMJ. Campur madu, campur telur, terus nang selaka nyanyi. Tapi
Oke. Dari Om Gogon nih ya. Om Gogon di Kretek Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Swaka SBS di Pak Budike, Bu Dokter nih mau nanya Pak, berbahayakah apabila laki-laki mengkonsumsi obat kuat? Waduh. Ini mewakili juga nanya. Bukan menarik ini. Berbahayakah jika laki-laki minum obat kuat, dan apakah penggunaan obat kuat itu harus pakai resep dokter, dan apakah memang benar obat kuat itu ada khasiatnya bagi organ laki-laki? Makasih dari Bogor di Kretek Pak. Gimana Ini mewakili badan Pak. Mewakili. Nanti jawabannya harus berdua. Coba antara Pak Marita dan Desi beda orang. Ojo-ojo beda begini. Iya, ini menarik. Menarik ini. Ini sajane pendengar yang lain batin ini. Ditanyakan. Iki sing semangat narasumbernya kok host ini. Betul. Apa operator ini? Iya. Sedikit apa ya menjawab tentang obat. Banyak, jangan sedikit dong. Sudah nanti kok sedikit baik. Obat kuat itu banyak nih Pak macamnya, ada yang herbal, ada yang kimia, atau ada juga yang obat keras yang harus diresepkan dengan dokter. Gimana penjelasannya Nah. medisnya gimana ini? Boleh atau tidak pokoknya ini? Obat kuat itu boleh dikonsumsi ketika memang dibutuhkan sangat nih untuk para Bukan kaum sangat pria tadi. ciri-cirinya gimana? Barang yang sudah sangat itu gimana? Jadi kalau obat kuat yang herbal yang biasa dijual di apotek ada seperti itu mungkin sedikit membantu sih, bukan untuk mengobati keluhan seperti ejakulasi dini, seperti yang Oke. apa istilahnya lemah syahwat Lemah seperti itu. syahwat, Biasanya iya. nanti dengan dokter dan dengan terapi obat tertentu itu diresepkan dengan dokter, itu yang obat ya. Kemudian kalau yang herbal atau yang mungkin dari semacam ekstrak herbal tertentu yang sudah diekstrak atau dikapsul dalam suatu sediaan sirup atau bentuk tablet atau kapsul, itu bisa dikonsumsi dengan catatan pasien tersebut tidak punya keluhan penyakit lain, misalkan jantung, terus misalkan jantung, iya betul, banyak kasus-kasus meninggal karena kunjung obat tensi bla-bla-bla. rutin ya. Jadi kalau Iya. pasien yang mengkonsumsi obat tensi rutin biasanya tidak dianjurkan Tidak obat dianjurkan, penguat oh. apapun gitu. Nggak usah tekol-tekol. Sama Mau aja, Pak. yang sempat mau yang oles Oh, ataupun oh, yang oh, diminum oh. biasanya itu untuk pasien yang hipertensi. Oh, yang oles pun nggak boleh ya? Wah iya. Nanti kalau dioles terlalu lama mati rasa Pak. Oke, Iya, menarik itu sekali ya. dan boleh, tapi kalau tidak berpenyakit. Iya, kalau tidak butuh sekali lebih baik Oh, jangan. dan Makanya yang mungkin alami. olahraga mawon Pak. Olahraga mawon setuju saya. Iya, kalau olahraganya bagus insya Allah nanti tidak butuh Karena konon suplemen juga seperti itu. faktor pikiran Iya, dan Desi. psikologis juga. Mungkin Iya. nanti saat kita mendatangkan psikolog dari puskesmas ya Mbak Desi. Iya, iya, Bukan iya. faktor obat tapi faktor pikiran Iya. juga bisa membuat lemah-lemah yang lain tadi ya. Betul. Lemah terus atau lemah Ah. lain. Terus siapa sih bales? Oke, Mas Gogon menginspirasi, ini yang mewakili saya lagi. Baik, kita baca lagi. Selamat siang SBS Wakadi, sebelum siang. Alhamdulillah SDR hadir lagi. Itu dulu dulu. Terima kasih Swaka dan juga narasumber telah memberikan informasi untuk semua. Saya Ibu Rum di Silo Imogiri. Wah, jauh ini ya. Mau nanya Ibu, sirup obat batuk untuk anak itu cara penggunaan, penyimpanan bagaimana dia? Apa boleh setelah dibuka kita simpan di kulkas? Iya. Dan berapa lama masa kedaluarsa obat itu setelah dibuka? Makasih banget ya, Swaka. Monggo. Banyak nih pertanyaan seperti ini. Biasanya Iya. sirup obat batuk itu biasanya ibu-ibu kan pada nyimpennya di pintu kulkas seperti pertanyaan tadi. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi penyimpanan sirup apalagi kalau yang sudah dibuka itu di suhu ruangan mawon ya, suhu ruangan, kemudian di tempat yang terlindung dari sinar matahari tadi, tidak panas dan tidak terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab biasanya sirup juga mudah berjamur Pak kalau sudah dibuka. Jadi memang suhu penyimpanan juga menentukan tadi apa namanya kualitas stabilitas obat di dalam sirup tersebut. Iya, iya. Kemudian untuk sirup obat batuk ya tadi biasanya sirup obat batuk itu cuma 60 mili untuk batuk 1 minggu biasanya habis Pak. Kan Habis, ya. jarang ya obat Iya, batuk iya. misalnya kita batuk baru Biasanya 1 malah sendok kurang. sembuh. Biasanya kurang habis Nah, Pak belum sembuh. iya, kadang seperti itu. Jadi 60 mili atau 100
100 ml itu biasanya untuk batuk 3 sampai 5 hari itu habis nih, biasanya seperti itu. Kalau misalkan nasi ya tadi disimpan di suhu ruangan mawon, ditutup rapat. Ketika mau minum lagi dicek berubah warnanya tidak, berubah baunya tidak, atau mungkin ada jamurnya tidak. Nah itu perlu dicek kembali. Oke, Mbak Desi mau melengkapi yuk, melengkapi yang mana? Yang tadi obat kuat. Oke, nanti kalau aku tunjukkan jari dulu, saya selalu lupa. Saya itu pelupa, wis barang ada dulu. Beneran. Baik, assalamualaikum Bu Dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, tadi disebut bahwa tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat panas. Sebaiknya di mana ya Bu? Misal tidak punya kulkas, tempat penyimpanan yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ririn di Bantul. Oke, tadi sudah saya jelaskan nih untuk tablet kapsul itu suhu ruangan mawon nih Bapak. Suhu ruangan itu suhu kamar, misalkan suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Boleh juga disimpan di kotak obat. Kadang kita boleh sedia kotak obat T3K seperti Jadi itu. tidak harus di kulkas yang penting Betul, suhu memang kamar. tablet kapsul nggak boleh disimpan di kulkas ya. Iya, Jadi suhunya nggak usah khawatir normal. kalau nggak punya kulkas. Iya. Iya. Yang di kulkas yang tadi Bapak suppositoria ovula yang Nah, masuk di misalnya itu tempat tapi tertentu tadi. nggak punya kulkas itu gimana solusinya? Yang mana? Yang harus di Yang kulkas tadi. ovula supo di Oh, depan tetangga Pak. Oh, di dekat tetangga. Nah iya, tapi nek nggak di kulkas rusak yang belum wajib kulkas dipakai. ada Iya. ya. Memang harus di Iya. dekat tetangga. Supo itu yang masuk melalui anus itu. Atau di dekat tukang es. Lewat jam 12 makan lewat lagi esnya. Nah, Jam itu. sore lewat lagi gitu. Karena nanti sebelum dipakai sudah meleleh ya nggak bisa dipakai. Oke, jadi yang di kulkas memang harus di kulkas ya. Iya, karena Bagaimana yang suhu bagaimana ruangan caranya ya? monggo suhu ruangan mawon dia ibu-ibu di rumah kadang memang terus semua masukkan kulkas gitu awet. Jadi nggak usah khawatir, tidak semua Iya. obat harus di kulkas. Betul, Ini mantul. Suhu ruangan mawon cukup. Berikutnya saya baca lagi ini dari Pak Kuncung. Mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar di Wetan Kopak, jauh juga ya Pak Kuncung saya. Mau nanya Bu, apakah setiap minum obat harus didahului makan dulu? Makasih. Tidak semua obat harus makan Oh, dulu tidak ya. semua. Iya. Tadi seperti obat gula aja tadi harus sebelum makan. Malah sebelum Iya, makan. karena dia fungsinya untuk mensekresi insulin ketika ada makanan masuk untuk menstabilkan Oke. gula. Ada yang tadi obat asam lambung, tadi memang harus sebelum makan untuk menetralkan asam lambung. Jadi enggak Tergantung semua. aturannya ya. Betul, tergantung keluhan sakitnya juga nih. Jadi pertanyaannya apakah setiap minum obat harus makan sate Iya. dulu? Pak? Wah, Lucu enak. ya. Nyantai dulu ya. Oke, Pak Kuncung, makasih. Lagi kita baca ini dari Putri di Turi. Siang SBS Waka, siang juga. Iya. Mau ikutan gabung, monggo. Dan tanya, monggo. Semoga sehat selalu Pak Budi dan Bu Dokter, dan semoga Swaka selalu jaya. Amin ya Allah. Amin. Boleh nanya kan? Boleh juga. Ini pakai ketawa yuk. Agak repot ini. Apakah minum obat dengan selipkan kepisang? Oh, diselipkan kepisang itu boleh ya? Makasih. Maaf bila kurang sopan dalam bertanya dari Minum Putri. obat diselipkan gelisah. Oh, diselipkan itu sopan nggak? Tapi aku suka diselipkan. Saya kok gagal paham ya. Menurut Bapak Lia sopan nggak? Sopan kan? Mungkin maksudnya minum obat dengan makanan, Bisa. kan dia dengan Diselipkan pisang, dengan roti. diselipkan betul itu ya. Iya. Ditempelkan di pisang, tapi nggak sopan Mas diselipkan. Iya, ini orang rancu di pertanyaannya Orang diselipkan di pisang Aku ya. jangan-jangan yang rajin kira saya. Iya. Boleh ya. Oh bisa cara ini. Boleh ya. Jadi konsumsi obat dengan makanan boleh. Tapi Bisa boleh. pisang, roti apapun boleh. Tapi kalau yang serem jangan ya. Iya, boleh. Kadang ada memang yang nggak bisa dengan air putih biasa aja nggak bisa. Tapi Kalau kalau yang obat oles jangan, teladannya, obat oles jangan. Iya. Apalagi dioleskan di pisang jangan. Waduh, beda. Gak lagi mempan, nanti. waduh. Oke, ini menginspirasi banget nih Pak Kuncung ini mewakili saya juga. KPKP kok mewakili. Oke, saya baca lagi. Ini Nok Putri tadi ya, Pak Kuncung mewakili, Nok Putri mewakili. Pokoknya semua pendengar mewakili saya. Baik, saya baca lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek gabung, pulau budi, cermai, mau
Putri, sugeng enjang menjelang siang Bu Dwi, sehat selalu nggih. Nyuwun preso, Pak. Apakah sering gonta-ganti obat? Tapi kan gonta-ganti obat satu penyakit tapi gonta-ganti obat ya. Bisa berakibat fatal. Terima kasih Bu Dwi di Termai Mogiri. Monggo Dr. Reza, Dr. Desi melengkapi nanti ya. Gonta-ganti boleh enggak? Menyebabkan Apakah fatal akibatnya? Fatal. Dalam satu penyakit ini sakit, kalau gonta-ganti obatnya hanya sebatas merek. Merek itu misalkan paracetamol ya. Paracetamol kan banyak pabrik yang mengeluarkan. Jadi nggak apa-apa ya, obatnya sama, cuma beda pabrik, beda merek itu boleh. Tapi ketika mencoba-coba, misalkan sekarang paracetamol, nanti ibuprofen, setelah dia sampai penamat, nah mungkin nanti efek terapinya malah tidak tercapai kalau ganti-ganti obat, dan biasanya kalau untuk terapi penyakit tertentu itu kan obat sudah dari dokter nih Pak. Jadi kalau misalnya dokter meresepkan juga sudah diperkirakan dengan benar dosis dan merek obat. Sebaiknya kalau mau ganti ya konsul dokternya ya. Betul, Biar tidak mamang dan ragu-ragu. Iya, kadang ada yang nyoba-nyoba tadi di info sana nyoba, di info sini nyoba lagi. Badan untuk coba-coba ya. Iya. jangan harus konsul dokter ya. Oke. Baik. Selamat siang Suaka dari Udin. Nah, Udin nih ya di Pandan. Mau nanya Pak, bagaimana ya cara pilih obat yang tepat dan benar matur nuwun? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Cara pilih obat dan tepat dan benar. Memilih Cuma obat ya, obat macam-macam tadi ya. Obat apa ini? Itu ya cara pilihan obat yang benar itu kalau misalnya beli di apotek kan apa gitu mungkin ya. Mungkin ciri-ciri yang baik gimana mungkin ya, karena hanya cara pilih obat yang tepat dan benar nih ya. Kalau misalkan mau ke apotek mau beli obat, lebih baiknya bukan memilih sendiri. Silakan konsultasi dengan petugas farmasi yang ada di apotek tersebut, Bapak. Jadi kita nggak boleh sendiri itu. Iya, misalkan keluhannya apa, saya batuk berdahak, ada pileknya, ada pusingnya, itu nanti petugas farmasinya pasti akan memilihkan sesuai dengan keluhan. Bukan berarti aku tak milih merek Siladek, OPH atau mungkin bukan ngarani merek gitu. Jadi silakan berkonsultasi sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Jadi saja sama jadi nanti tepat terapi dan tepat dosisnya, jadi hasilnya sembuh. Oke. Selamat siang Suaka. Oh dari Udin juga ini ya. Karena ini bapaknya Udin ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Ini dari kawasan Kulon Progo hadir, monggo. Salam kenal dari Pak Akir. Nah, mau nanya Bu, saya kan perokok dan sering batuk. Apakah ada obat yang pas ya untuk saya? Sehubungan saya sudah sering beli obat batuk merek titik-titik sirup dan tablet, tapi tetap batuk nggak reda. Solusinya bagaimana Dok? Terima kasih. Rokok, Mbak Desi dulu. Mbak Desi. Ini Mbak Desi. Ini tadi merokok ya. Ya merokok, beli obat nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi memang salah satu efek dari rokok itu kan dia menyebabkan ini nih berakibat ke paru-paru ya. Salah satu efek ya, berarti ada efek yang lain. Iya betul. Jadi kalau sudah diobati kok nggak sembuh-sembuh, berarti itu ada efek yang lain yang memang di paru-paru itu yang bikin batuk nggak sembuh-sembuh karena salah satunya tadi itu rokok itu tadi. Dilaporkan nggak sembuh-sembuh. Dilaporkan nggak sembuh-sembuh karena bagaimana pandangan Desi sebaiknya? Sebaiknya saya sarankan untuk mengurangi rokok. Untuk mengurangi, tidak menghentikan gitu. Nggak berani, menghentikan itu nggak berani. Oh nggak berani saya. Karena masih sulit ya. Memang kalau dicoba untuk mengurangi dulu ya. Dicoba untuk mengurangi dulu. Bertahap ya. Iya, memang harus bertahap ya karena kalau sudah kecanduan rokok itu kan memang susah ya Pak ya untuk berhenti. Kecanduan apa susah. Iya. Saya aja kecanduan mix susah. Bertahap dulu. Bertahap Coba dulu. dikurangi dulu. Misalkan nanti kalau sudah dikurangi kok batuknya membaik, berarti memang itu efek dari rokok. Sambil uji coba ya. Iya. Tak kurangi kok batuknya baik. Betul. Oh tak kurangi kok dompetnya baik. Itu salah satu efek yang lain juga. Dampak lain ya. Yang lain betul sekali. Sekali betul. Nanti salah. Gitu ya Mbak Desi. Iya. Menginspirasi sekali. Oke, ini bagi perokok yang lain yang mungkin perlu diperhatikan.
Oke, yang terakhir nih, jamnya memang sudah pas nih, terakhir yang masih diterima ya. Akhirnya ditompok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SBS nanya nih, monggo. Tadi disebut obat juga racun. Bagaimana dengan pasien yang tiap hari konsumsi obat berbahaya kan? Nah, ada kan obat terus memberi obat. Terima kasih dari No Etik di Jalan Parangtritis, di Jalan Paris. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan bagi pasien-pasien prolanis Pak yang minum obat rutin gula, tensi, anti nyeri, kadang vitamin. Racun itu ya, gimana mengurangi dampak racun itu ya kan? Jadi jangan khawatir nih Bapak Ibu yang di rumah mengkonsumsi obat rutin nanti terus takut ini. Enggak usah Ya, khawatir ya. jadi ketika dokter itu meresepkan suatu obat dan itu untuk terapi obat yang memang dibutuhkan, misalkan Iya. seperti gula, tensi, kemudian ada tambahan keluhan yang lain, itu dokter sudah mempertimbangkan dosis terapi yang efektif untuk mengobati ya, bukan untuk membuat racun tadi. Nah, nanti juga ada pantauan dari kami, biasanya dari pihak puskesmas itu untuk kelas hipertensi, kelas prolanis itu ada pantauan cek laboratorium. Jadi selalu dicek ulang, dicek tensinya, kemudian dicek laboratorium itu kerjasama dengan Pramita ya. Kerjasama dengan Pramita itu fungsinya untuk mengecek fungsi organ tubuh yang lain seperti ginjal, kemudian jantung dan lain-lainnya. Nah itu nanti terpantau Pak, jadi jangan khawatir. Ya, dari hasil cek itu kan tahu nanti fungsi ginjalnya masih bagus, aman, jadi obat itu akan lanjut. Tapi ketika terus harus dicek ya. iya, jadi rutin ada pantauan rutin yang itu terjadwal dari puskesmas, jadi jangan khawatir. Ya. Ketika nanti sudah ada warning, mungkin kok agak tinggi, mungkin sesuatunya nanti dokter pasti merujuk atau mungkin memberikan terapi lanjutan. Tak khususnya atau modelnya. Iya, seperti itu. Ya. Terima kasih, mungkin dilengkapi Mbak Desi sebagai penutup PHBS obat dan kesehatan kita. Ya, aja Bang, para pendengar silakan ya, untuk konsumsi obat sebaiknya memang harus sesuai dengan dosis dan ikuti aturan dari dokter sesuai yang diresepkan. Jangan asal beli sendiri ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Farida, karena kalau terlalu banyak obat juga tanpa aturan bisa membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri dan membahayakan keluarga. Betul. Saya repot juga keluarga. Iya, gitu. Dan jangan lupa tetap selalu berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Meskipun pandemi sekarang sudah dicabut ya Pak Budi, alhamdulillah ya. Jika sakit jangan lupa tetap gunakan masker. Selalu cuci tangan dan bagi warga silakan lengkapi vaksin COVID-19 secara tuntas. Waktu jualan yang membatasi kita. Terima kasih narasumber yang super sekali di pagi hari ini dari Puskesmas Pandak 2, No Farida Tri Rahmawati Sasana Farmasi Apoteker dan No Desi. Allah SWT sendiri yang membalas kebaikan. Saya bertugas di studio, Masam, operator, dan Budike. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita jumpa lagi di acara SBS berikutnya, tetap di channel 107.7 FM Radio Swaka, Suara Kebudayaan. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat berpisah, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.